Ustadz ini mengatakan bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah umat Islam. Karena menurut Ustadz ini bahwa yang melakukan semua apa yang diperintahkan Yesus itu adalah mereka. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Pengikut Yesus yang sejati sesungguhnya adalah kami umat Islam ini. Karena semua yang diperintahkan oleh Yesus dan semua yang diajarkan oleh Bible itu kami justru umat Islam yang kerjakan. Jadi sebaiknya saudara Bapak pendeta muda itu masuk Islam saja untuk meraih gelar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Contoh kecil saja, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2, atau juga di Imamat pasal 23 ayat 29. Yesus bersunat, kami umat Islam juga bersunat. Di Lukas pasal 2 ayat 21, di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Nah, terus kemudian Bible mengajarkan tentang berhijab, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kemudian Yesus berdoa kepada Allah di Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian Yesus mati dikubur di kafani, umat Islam juga mati dikubur di kafani. Persis kami melakukan apa yang Yesus kerjakan. Yesus mati dikubur di kafani di Matius pasal 27 ayat 59 dan lain sebagainya. Benarkah bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah Ustadz ini dan teman-temannya? Saya pikir Pak Ustadz harus memikirkan ulang lagi statement itu. Mengapa? Pertama-tama kita lihat dulu dari kata pengikut. Tahukah Anda bahwa pengikut Yesus itu disebut orang Kristen? Kata Kristen ini pertama sekali muncul di Antioquia, yaitu sebutan atau panggilan kepada para pengikut Yesus. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dan teman-teman Anda adalah pengikut Yesus yang sejati karena melakukan apa yang Yesus perintahkan, maukah Anda disebut sebagai orang Kristen? Saya mau tanya kepada Anda, maukah Anda disebut sebagai orang Kristen? Kan tidak mau. Gak mungkinlah Anda mau. Kalau Anda mau, berarti Anda harus dibaptis. Jadi kita perlu berhati-hati menggunakan kata-kata yang kelihatannya mendukung kita, tapi justru malah membuat kita terpojok. Oke, yang kedua, saya mau masuk dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Anda dan teman-teman Anda adalah orang yang melakukan semua yang Yesus perintahkan. Kita mulai satu persatu. Pertama, berpuasa. Pertanyaan saya, memang Yesus berpuasa dan Anda berpuasa. Pertanyaan saya, apakah sama puasa Anda dengan puasa yang Yesus kerjakan? Kan tidak. Kalau Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Apakah Anda puasanya 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum? Sama-sama puasa, tapi beda. Anda dan saya sama-sama manusia, tapi beda agamanya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian, sunat. Apakah orang Kristen tidak bersunat? Sunat juga kok. Lalu kemudian, ketika Anda juga menyinggung masalah kerudung, pertanyaannya apakah orang Kristen tidak ada yang berkerudung? Ada juga kok. Lalu kemudian kalau saya balik, apakah semua wanita di agama Anda juga berkerudung? Kan tidak juga. Lalu yang berikut, kalau memang Anda mengatakan bahwa Anda adalah pengikut Yesus yang sejati,
Kalau begitu saya mau tanya, apakah Anda sudah melakukan apa yang Yesus lakukan? Udah dilakukan gak semua? Yesus itu dibaptis. Saya mau tanya, apakah Anda juga mau dibaptis? Kan tidak. Artinya, masing-masing kita itu punya agama. Biarkanlah orang lain hidup dengan agamanya. Biarkan kita hidup dengan agamanya. Kita nggak perlu mengkomentari agama orang. Apalagi kita merasa lebih tahu agama orang. Dimanapun nggak ada orang yang lebih tahu, lebih kenal dengan agama, sesuatu agama, kalau bukan pemeluknya. Kalau ada pemeluk agama lain yang merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih paham dari agama orang lain. Wah, ini namanya sok tahu. Sekali lagi saya katakan, sok tahu. Jadi, orang Kristen itu adalah sebutan untuk pengikut Yesus Kristus. Karena itu apapun yang kami kerjakan sebagai orang Kristen adalah kami selalu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi harus diingat bahwa yang kami kerjakan itu bukan hanya yang sifatnya lahiriah. Itu yang membedakan. Oke, dalam kekristenan itu ada hal yang sama dengan agama lain. Tetapi yang lebih mendasar, yang membedakan itu adalah bahwa kami beragama bukan hanya secara lahiriah. Kami bukan hanya memikirkan perkara sunat. Kami bukan hanya memikirkan perkara puasa. Kami bukan hanya memikirkan perkara dikafani. Tapi yang lebih penting dari situ adalah hati, iman. Karena apa? Karena nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua atau pada saat kiamat nanti, yang dibangkitkan itu adalah tubuh kemuliaan. Kalaupun kita mati dengan kain kafan ataupun tidak dikafani, tapi kan nanti bangkitnya bukan ikut kain kafannya. Jadi bukan tubuh jasmani, tetapi agama Kristen, kami orang Kristen adalah agama yang tidak hanya berfokus kepada hal-hal lahiriah, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah totalitas hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Salam, Tuhan Yesus memberkati.